Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih di hari ini, hari Sabtu, tentu di akhir pekan, dan Bapak Ibu mungkin sedang mempersiapkan diri untuk berkegiatan di akhir pekan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan seperti biasa, supaya hari ini jika kita bertemu dengan masalah, tantangan, kesulitan, tetap ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita melangkah di hari ini. Dan mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dalam kesempatan ini kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu sebelum kami masuki kegiatan kami di akhir pekan ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah bawa kami di hari ini, dan kekuatan, kesehatan Engkau masih karuniakan, Engkau percayakan kepada kami. Sebab itu terpujilah Engkau, urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami baca, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ini bicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18, Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 22, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah
ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Bapak Ibu Saudara jemaat dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita akan makna kebangkitannya. Ketika Yesus telah dikubur, setelah hari Sabat, murid-murid datang ke kuburnya dan mereka mengira pasti akan dapat melihat jasad dari Yesus dalam kubur tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika mereka sampai di kubur, mereka menemukan bahwa batu yang menutupi kubur Yesus sudah tersingkirkan. Kemudian tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata bahwa kubur itu kosong karena Yesus Kristus sudah bangkit. Malaikat itu pun mengingatkan para murid bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit dari kubur. Hal ini memberi makna bagi kita bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah berdusta. Amin. Apa yang dikatakan dan dijanjikannya pasti dan pasti digenapi. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya ingin agar saudara mengerti bahwa Allah kita tidak pernah berdusta. Amin. Dia adalah Tuhan yang selalu menggenapi janji-janjinya. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah melakukan segalanya bagi kita ketika ia mati di kayu salib. Dia di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dia sudah menyelamatkan saudara saya. Dia sudah menyembuhkan kita. Amin. Ya, saudara yang sakit katakan saya sembuh. Dia sudah memberkati kita. Saudara yang kekurangan berkata saya sudah diberkati. Amin. Nah, sekarang tinggal bagaimana saudara. Apakah saudara mau percaya akan apa yang ia telah firmankan? Ini persoalannya. Apakah engkau mau percaya serta mengimani setiap janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu? Tuhan sudah melakukan bagiannya, saudara. Tinggal saudara melakukan bagian saudara, yaitu apa? Percaya dan mengimani akan setiap janji Tuhan. Amin. Karena itu saya mau tegaskan, jangan putus asa. Amin. Jangan kehilangan semangat, saudara. Jangan kecewa. Respon kita akan janji Tuhan itulah yang akan menentukan apakah kita akan menerima apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita atau tidak. Sekali lagi, respon kita. Bagaimana respon kita? Karena itu saya mau katakan dengar baik, tetaplah percaya dan pegang perkataan Tuhan. Dasarkan imanmu pada apa yang Tuhan katakan dan bukan pada apa yang engkau rasa, apa yang engkau lihat. Sebab apa yang engkau lihat dan engkau rasakan pasti berubah, tetapi perkataan Yesus tidak akan pernah berubah. Amin. Tetap percaya dan ya, saya mau katakan bukan hanya percaya, tapi mari kita perkatakan janji Tuhan itu.
sekalipun di tengah-tengah kesukaran yang masih melanda saat ini, tetapi tetap percaya bahwa situasi ini bukan untuk kita. Amin. Kesusahan ini bukan untuk orang benar yang mengasihi Dia. Kesusahan yang terjadi hari-hari ini adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepadanya dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, hari ini Tuhan juga sedang melakukan mujizat dan kesembuhan yang kreatif bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Marilah kita tetap percaya bahwa hari-hari ini Dia sedang menempatkan saudara dan saya selaku umatnya di tanah Gosen. Amin. Tanah Gosen ini berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang sempurna serta berkat-Nya yang berlimpah bagi umatnya. Amen. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat 10 dikatakan begini, engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Jadi di mana ya, di situ tidak ada kutuk ya, di tanah Gosen itu tidak ada sakit penyakit, tidak ada kutuk yang menimpa Mesir pada waktu itu. Amin. Tanah Gosen adalah suatu tempat yang menjadi berkat bagi kita semua. Katakan amin. Dan Tuhan inginkan kepada kita semua untuk apa? Mengunci janji-janjinya dengan iman saudara. Dan jangan pernah bimbang. Sebab firman Tuhan berkata bahwa orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupannya. Amin. Nah, Lukas pasal 24 ayat 13 dan sampai ayat 16 ya, dikatakan di sini tentang perjalanan mereka dua orang ke Emmaus. Nah, arti kata dari Emmaus ialah putus asa. Jadi memang mereka berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Dan orang yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus itu sedang berjalan turun ya. Jadi secara rohani iman mereka turun, semangat mereka turun, harapan mereka turun, ya kan? Karena Yerusalem ada di ketinggian 800 meter dari permukaan laut. Nah, jadi arti dari kata Emmaus ialah putus asa. Nah, dua murid Yesus ini dalam keputusasaan mereka mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus letaknya lebih rendah daripada ya Yerusalem. Dia berada di bawah dari Yerusalem yang tingginya saya katakan tadi 800 meter dari permukaan laut. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika saudara putus asa, maka tanpa saudara sadari sebenarnya saudara sedang mengalami kemunduran secara rohani. Iman saudara makin lama makin lemah. Saudara akan semakin jauh dari Tuhan serta semakin jauh dari janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang saudara alami, saya mau katakan dengar baik, jangan pernah putus asa. Karena kita memiliki Allah yang hidup dan berkuasa, yang namanya ialah Yesus Kristus. Amen. Perhatikan Bapak Ibu, kedua murid Yesus tadi pun sebelumnya mereka begitu bangga melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sepanjang pelayanan Yesus. Bahkan mereka pun mengalami mujizat-mujizat. Mereka amat bangga dengan Yesus. Namun ketika mereka melihat Yesus ditangkap lalu kemudian mati di kayu salib, mereka berpikir hancurlah harapan mereka selama ini dan putus asalah mereka. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat apa yang menjadi ciri orang yang putus asa. Kalau kita lihat di Lukas pasal 24 pada ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi."
Nah, ternyata orang bodoh di mata Tuhan Yesus bukanlah orang yang kurang pengetahuan secara intelektual, tetapi dari ayat ini kita dapat melihat bahwa di mata Tuhan Yesus orang yang bodoh ialah orang yang tidak percaya akan janjinya. Hari-hari ini Tuhan ingin agar saudara dan saya harus membangkitkan iman kita, karena kita berjalan bukan berdasarkan penglihatan, amin, tetapi dengan iman atas perkataan-perkataannya. Makanya saya katakan, bangun imanmu pada perkataan Yesus, amin. Dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, yaitu kesusahan yang melanda dunia saat ini, Tuhan mau saudara dan saya naik ke level iman yang lebih tinggi. Semakin percaya kepada Dia, semakin melekat kepadanya, semakin sungguh-sungguh serius dengan Dia, amin. Saudara jangan lagi mau hanya menjadi bayi-bayi rohani yang terus-menerus harus diberi susu rohani, tetapi mari beranjak menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani, yang makanannya bukan lagi susu rohani, tetapi mulai menerima makanan keras secara rohani, amin. Mari saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita jaga perkataan kita. Apapun yang saudara sedang alami, jangan lagi saudara mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, yang menggambarkan ketidakpercayaan. Tetapi mari kita perkatakan kata-kata iman, amin. Perkataan yang membangun, yang memberkati. Karena itu perkatakanlah janji-janji Tuhan, maka saudara akan melihat janji Tuhan akan terjadi, tergenapi dalam kehidupan saudara. Orang yang memilih untuk tetap percaya dan tidak putus asa pasti mengalami jalan keluar, amin. Orang yang senantiasa memperkatakan janji Tuhan pasti akan mengalami janji Tuhan dalam hidupnya, amin. Kita tahu apa yang terjadi dengan seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang kaya pada zaman dia hidup. Tuhan mengizinkan pagar perlindungan yang memagari kehidupan Ayub dan keluarganya diangkat. Dan seketika pagar perlindungan Tuhan terhadap Ayub itu diangkat, maka iblis masuk dan memporak-porandakan kehidupan Ayub. Semua yang dimiliki Ayub habis dalam waktu sekejap, dan ia pun mengalami pergumulan berat. Tetapi pada akhirnya Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayatnya yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya saudara, dia mencabut perkataan yang negatif, dan sejak saat itu kehidupan Ayub itu dipulihkan, bahkan segala yang hilang dari kehidupannya itu dikembalikan 2 kali lipat. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari saudara, mungkin dalam menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini, ya, masa-masa yang sukar, hari-hari yang jahat, ada perkataan-perkataan negatif yang keluar dari mulut saudara. Saat ini mari saudara, saya mengajak kepada saudara seperti Ayub, mari kita mencabut perkataan-perkataan negatif. Mari saudara cabut setiap kata-kata yang sempat saudara ucapkan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Semua kata-kata yang membuat berkat Tuhan itu tidak turun dalam kehidupan saudara, mulai hari ini saudara harus cabut dalam nama Yesus Kristus, amin. Dan sebagai gantinya saudara mulai memperkatakan berkat, yaitu janji-janji Tuhan, ucapan-ucapan berkat dalam hidup saudara. Perkatakanlah janji Tuhan itu, ya. Jadi mari kita katakan apa yang Tuhan katakan mengenai hidup kita, mengenai kesehatan kita, mengenai karir kita. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan, amin. Agar itu terjadi dalam kehidupan saudara, kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita, baik itu menyangkut
masalah karir, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, ya kita katakan apa yang Tuhan katakan agar itu terjadi dalam hidup kita. Ayub 42 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Amen. Sekalipun iblis berusaha untuk menggagalkan. Amin. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Semua janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita, sebab Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Amen. Dia pasti genapi semua janjinya, segala janji yang baik. Ya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi bagi setiap kita. Amin. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan untuk senantiasa memperkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai kehidupan kami. Janji-janji Tuhan yang memberkati kami, itu yang kami katakan, sehingga kami tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah, dan tidak gampang kecewa, tidak khawatir. Dan karena itu biarlah Roh Kudus menolong kami untuk selalu memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, dan memperkatakan apa yang Tuhan katakan bagi kehidupan kami. Sebab rancangan Tuhan bagi kami rancangan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk terus berada di dalam iman, percaya, melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari jahat, hari-hari yang penuh dengan kesukaran, kami semakin melekat kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan di hari ini. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, tidak celaka, tidak diserang oleh penyakit di dalam nama Yesus. Maka damai sejahtera memenuhi setiap kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Abana allazi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard khubzana kafafana atina al yawm waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil muzdibina ilaina
wa la tudkhilna fi tajribah lakin najina minas syirir li'anna lakal mulka wal quwata wal majda ilal abad. Amin.